Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Yang kedua, salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Perkenalkan, saya Azwar Januar Rahman. Duduknya saya di sini, saya ingin membawakan sebuah kultum dengan tema Jangan Marah. Kenapa saya membawakan tema Jangan Marah? Karena marah ini berasal dari nafsu yang tidak bisa dikendalikan. Ya, kan lagi puasa ya sekarang. Otomatis kita itu harus mengendalikan nafsu kita. Salah satunya agar kita tidak marah. Sebenarnya perasaan marah ini ialah perasaan yang manusiawi. Ya, semua orang pasti pernah marah. Ya, teman-teman semua pernah marah. Ya, saya juga pernah marah. Nah, tapi yang membedakan orang biasa dan orang beriman ialah orang beriman ini pasti bisa mengendalikan amarahnya. Kenapa? Karena hati orang yang beriman itu sudah terlatih dan dekat dengan Allah. Dan mengapa menahan marah itu sangat penting? Saya dulu pernah dengar kisah bahwa salah seorang sahabat pernah mendatangi Rasulullah. Lalu sahabat ini berkata, "Ya Rasulullah, tolong berikan saya sebuah nasihat." Lalu Rasulullah berkata, "Jangan marah." Lalu sahabat ini mengulangi permintaannya lagi. Tapi jawaban yang didapat sama, jangan marah. Dari kisah ini juga dapat disimpulkan kalau menahan marah itu penting. Kenapa? Ya Rasulullah saja sudah memerintahkan jangan marah, makanya penting. Menahan amarah juga bisa membawa kita kepada jalan menuju surga. Sebagaimana dalam hadis yang berbunyi la taghdab walakal jannah, yang artinya jangan marah, niscaya bagimu surga. Kalau kalian kira marah ini tidak membawa dampak negatif, oh tentu tidak. Banyak sekali dampak negatif yang disebabkan oleh kita itu tidak bisa nahan marah. Pada kesehatan misalnya, ini tekanan darah bisa naik, hormon stres meningkat, dan juga menyebabkan kita lelah mental. Dampaknya pada hubungan sosial, kita jadi disenggani gitu ya. Banyak orang yang sungkan ngomong sama kita, terus bisa menyebabkan konflik dan juga putusnya silaturahmi. Bisa berdampak juga pada pekerjaan. Nah, kenapa? Karena menahan amarah ini merupakan nilai penting dalam pekerjaan. Kalau kita tidak bisa mengendalikan emosi kita, kita ini bakal dinilai kurang profesional, yang mengakibatkan kita kehilangan kesempatan, misal buat naik jabatan gitu. Karena kita dinilai kurang profesional. Pada nilai spiritual ini juga sangat penting. Karena apa? Kalau kita marah, otomatis kita bakal berucap kata kasar, dan ini bisa berakibat dosa. Ini juga bisa membuat hati kita gelisah dan susah tenang. Ya, pada intinya kesimpulannya ialah menahan marah bukan berarti lemah. Justru itulah kekuatan sejati. Karena apa? Orang yang mampu menahan amarah berarti dia kuat. Dia ini menunjukkan kedewasaan, kebijaksanaan, dan keimanan yang kuat. Jadi marilah kita belajar jadi orang yang bisa nahan amarah dan belajar memaafkan. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.